dan ketiga, karena pabrik yang menyaji salad itu kapasitasnya udah penuh. Dia kecil, kanan kiri udah nggak bisa diekspand karena udah rumah, belakang rumah itu rumah udah nggak bisa. Ya kapan-kapan nanti ketika Bapak ini udah aktif, saya mau bawa ke sana, pengen lihat pabriknya juga bisa. Dia di sana sudah GMP standarnya, soal legalitas semuanya sudah clear. Ini kalau kita tidak akan bahas takdir banyak. Takdir mutlak itu adalah ketika roh ditiupkan, dibuat persaksian alas studio itu benar nggak Tuhan. Kemudian bisa nggak roh itu sebelum ditiupkan, kemudian roh itu request, ya Allah ya Roh, tolong dong aku ditiupkan ke rahim seorang ibu konglomerat. Nggak bisa, itu takdir mutlak. Tapi ada yang merasa takdir yang mengikuti hasil keputusan kita. Contoh, mati pasti ini matinya seperti apa? Tergantung apa? Yang kedua tergantung apa? Tergantung keputusan. Makanya saya mendapatkan amanah pikir melakukan spiritual mental block. Kenapa? Begitu banyak orang yang tidak punya harapan malam. Padahal adakah yang tahu nanti sore akan terjadi apa? Ada yang tahu nggak? Minggu depan? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan hanyalah berasumsi, berprasangka dan berkeyakinan. Saya ingin betul dengan sebuah asumsi. Kata Allah, "Ana aku mengikuti prasangka hamba." Ini diskusi yang sering kita dengar. Singkat, insya Allah semester kita akan membuat kajiannya kurang daripada hadis ini. Supaya apa? Gimana dengan hanya mengubah keyakinan dan prasangka yang dari hari ini dan kehidupan Anda hingga bawah bisa. Tidak ada yang akan arsitek ini, dokternya, apotekernya, garis-garisnya, polisinya, digital marketingnya, polisinya. Gimana caranya kepada ibu? Insya Allah semuanya. Bapak Ibu, cantik semua dulu, cantik fisiknya, cantik hatinya, cantik kantongnya. Wah, keren juga ibu. Kok bisa ya saya belum nyebut ibu dan ibu? Oh gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu amat sangat terbatas. Biar kita berikan dulu acara berikutnya. Nanti siang insya Allah kita akan banyak diskusi lagi. Saya kembali dengan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Ilmunya luar biasa ya. Terasa di mana? Di hati. Karena kita holistic beauty, materi pertama menyentuh hati dulu. Hati dulu apa? Karena hati ini adalah segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Kalau nggak sehat hatinya, nggak sehat jiwanya, maka sulit akan sehat jasadnya. Oke? Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Materi pertama kali adalah upaya untuk menyehatkan jiwa. Nah, setelah ini nanti kita akan kasih break dulu. Kita diberikan waktu 5 menit cukup ya. Cuma buat minum makan aja. Ayo. Tapi boleh juga kalau memang yang ini langsung bertransaksi silakan. Dengan langsung ada garis-garis merah gitu. Itu semuanya punya arti, punya tanda. Semua lagi di kelas yang berbeda. Nah untuk hari ini saya menyampaikan tentang itu beauty class ya, kulit sehat dan cantik. Ya, jadi sebetulnya next mas, ya kita itu kulit kita ini bermacam-macam ya. Dan tadi sekian
Jelas ya? Nah, itu yang sampai meletek-meletek gitu ya. Kadang-kadang ada yang di tangan. Terus kemudian nah ini pemakaiannya. Nah ini ya. Nah jadi pemakaian yang logis, cara menjaga kulit ini supaya tetap sehat. Ini dia. Yang pertama,
kali Rp60.000 karena kalau baru satu belum dapat bonus sponsor. Berikutnya baru dapat bonus sponsor, maka itu 5 yang dapat bonus sponsor. Bonus sponsor sebesar Rp100.000. Total kalau kita beli 7 paket, udah kebayang nih siapa yang motivasi, siapa yang bermasalah, tetangga, teman, kakak, adik, tidak ketahuan dengan harga 7. Maka dari membeli ini saja dia mendapatkan total profit dan bonus sebesar Rp1.020.000. Paket berikutnya ini gaya berenang yang paling cepat. Pakai gaya apa? Cepat. Kita punya pegang produknya. Kalau ada orang yang kita kasih tahu langsung bisa kita kasih. Yang kedua, kalau kita tidak punya uang sebanyak itu, kayak turunnya sedikit, nggak apa-apa. Kita masih punya yang 5 paket. Berapa profit yang bisa kita dapatkan dari 5 paket? 5 kali Rp80.000. Bonus sponsor 4 kali Rp60.000. Bonus cover Rp75.000. Maka total profit dan bonus yang bisa dapat didapatkan dari 5 paket sebesar Rp635.000. Aduh Bulina, saya nggak punya segitu. Nggak apa-apa, tenang. Masih ada yang lebih sederhana lagi. Bisa pakai gaya dada, kapak. Berikutnya, yang ketiga. Dengan hanya 3 paket saja, Anda akan mendapatkan profit 2 kali Rp80.000, bonus sponsor 2 kali Rp60.000, bonus cover Rp25.000, maka total profit dan bonusnya sebesar Rp385.000. Jadi beli paket kita udah bisa pakai buat sendiri secara gratis. Benar nggak? Ya, cuma nambah itu doang, nambah 1.000. Betul nggak? Ya. Nah, yang kalau 3 paket ini, aduh Bulina, saya bokeh banget. Ya, bokeh banget Bulina. Ini gimana dong? Nah, tapi harus tahu dulu dong, berapa yang harus kita keluarkan. Jangan-jangan kita sebenarnya nggak bokeh. Pas tahu ternyata yang dikeluarkan nggak sebesar itu. Kita lihat harganya Mas. Oke. Harga 3 paket total karena kita sudah kita hanya Rp1.200.000 saja. Kita sudah dapat 3 paket. Yang kedua, 5 paket Rp2.000.000 saja. Kita sudah dapat 5 paket. Yang ketiga, tadi dengan total profit kita besar hanya Rp2.800.000 saja. Ternyata nggak bokeh ya. Bisa kan Bulina segitu kan? Oke. Kalau Anda yang berpikir pada saat ini punya sebesar ini untuk investasi ke depan, untuk kesehatan jasadnya, untuk kesehatan jiwanya, untuk bekal kesehatan mentalnya, siapa yang sudah berniat untuk membeli kita, silahkan maju ke depan. Silahkan Ibu maju ke depan. Paket apapun yang dipilih silahkan maju ke depan. Berikan tadi supaya kita banyak ditanya. Adalah hal yang paling mendasar. Kenapa? Setiap kita mengambil keputusan, ini fitrahnya. Setiap Bapak dan Ibu mengambil keputusan, pasti keputusan itu diambil karena kita menganggap, sekali lagi, menganggap keputusan itu bermanfaat buat saya. Betul? Kalau nggak bermanfaat, nggak mungkin Anda ngambil keputusan. Terlepas benar atau salah. Karena fitrahnya manusia pasti seperti itu. Omset sekian. Jadi profitnya dikembalikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, kembali ke yang tadi, semua mewek, melo, bangun sholat tahajud. Udah kenceng tuh baru al-mudasir, berdiri. Pak Andir, syiar, ajak, prospek, rekrut. Berdirinya Bu, kokoh. Karena nggak baperan. Coba kalau Rasulullah baperan sebelum ketemu Madinah, kan kemana dulu? Waktu diusir Ke ke kota Madinah. dulu kan, ngapain? Kan mau prospek bukan? Kan mau prospek gimana? Artinya saya ingin menggambarkan proses-proses yang kita lakukan itu dicontohin sama Nabi. Sebelum datang masyarakat kota Taif udah diprovokasi. Nanti akan datang Muhammad, akan mau
menyesatkan keyakinan kalian, akan membuat kalian gini. Tapi Nabi datang bukan cuma ditolak, diusir, dilemparin batu dan lain-lain. Nabi gak pernah. Enggak. Ketika malaikat udah nawarin diri tuh mau ngangkat begitu, ditumprekin di situ. Jangan. Kenapa kita nggak nyontoh begitu? Ibu nawarin beauty care, gak bakalan dilemparin batu. Nah, gitu doang. Udah kami paling maaf ya Bu ya, saya sudah cantik gitu. Ini sama cantik lagi gitu. Itu nanti ada turunannya lagi. Ini kan saya bilang saya cerita kulitnya aja. Nah, sertifikasi internasional saya memang dari NGI Amerika. Cuman semuanya saya sudah eksplorasi, ternyata di Quran dan As-Sunnah itu ada semua. Cuman kalau nyontoh Nabi jangan dari sisi kemudiannya aja. Nabi juga pebisnis ulung, Nabi juga olahraga. Nabi sakit berapa kali seumur hidup? 2 kali. Nabi seumur hidup dengan beban seberat itu, Bu. Pak, sakitnya 2 kali. Kita berapa kali sakit? Kita juga 2 kali. Cuma masalahnya 2 kali seminggu. Ini kan rahasia lagi nih. Iya kan? Nabi ketika menikahi Khadijah itu wanita bangsawan Mekah. Ukurannya itu materialistis. Betul ya, Kang Aris ya? Wah, ini beliau pernah lama tinggal di Arab. Sampai sekarang itu masih ukurannya materialistis. Kalau cuma konglomeratnya Indonesia belum bisa. Kebalik, ada pakai sendalnya. Ada kesulitan diutarakan di situ dan sebagainya. Ada trauma, ayo. Apalagi jangan sampai kita menjadi ingin mahir berenang, tapi rajin mengikuti seminar renang. Dada-dada ada gambarnya, ada filmnya, tapi kita nggak pernah nyebur, nggak air. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Makanya tadi kan bilang tuh semua, itu semuanya ada. Itu kalau kita lagi siapa? Dikurangan kok. Dibawa dengan berapa puluh tahun. Kalau ukuran kesuksesan itu diukur dari banyaknya harta, pasti sejarah sudah mencatat korun. Tapi gara-gara korun mengatakan ditanya semua itu didapat dari mana? Korun menjawab, itu ala ilmi ini. Aku dapat ini karena ilmu yang ada pada diriku. Semuanya ditenggelamkan sama Allah. Kalau kesuksesan itu diukur dari kekuasaan, tapi dengan ungkapannya anak rabbukumul a'la, nggak kepakai sama Allah, ditenggelamkan udah. Nah, kita nyalakan aja rumusnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas adalah pertama mandana nafsu. Dana nafsu, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia dapat kebahagiaan bersyukur, dia dapat kesusahan, dia bersabar. Ketika memprospek gagal, dia bisa mengendalikan dirinya, enggak langsung motor. Karena dia tahu rumus-rumusnya. Satu, kemudian kedua, wa'amina lima ba'dal maut. Setiap action yang kita lakukan, ini kayak di sini. Dari sini dikaitkan dengan hadis. Ya, dikaitkan dengan hadis. Siapa yang siapa yang orientasinya adalah dunia, maka nanti dunia hama. Siapa yang dunia itu jadi hamahnya, jadi passionnya, jadi ambisinya, dia begitu excited, begitu bergairah dengan tujuan dunianya, apa yang terjadi? Farakallahu alaihi amr. Allah akan cerai beraikan urusannya.
Ibu pengen jadi presiden direktur, jangankan presiden direktur, ingin jadi manajer aja. Kalau orientasinya bukan akhirat, dibikin ibu sibuk dan nggak nyampe-nyampe. Indikatornya apa? Ketika ibu mengejar manajer, ngejar GM, ngejar direktur, ngejar presiden direktur, masih bisa sholat tahajud nggak? Masih nyaman baca Quran nggak? Masih nyaman zikir nggak? Kalau itu nggak sempat dengan alasan itu, hati-hati. Takutnya indikatornya dibiarin sama Allah, kita sibuk ngejar urusan dunia. Ibu urusan apa tadi? Apa usahanya? Getuk. Ibu ngurusin getuk, masih bisa bangun tahajud nggak? Masih bisa baca Quran nggak? Masih bisa ngafalin Quran nggak? Masih nikmat nggak dengan zikirnya? Kalau udah nggak sempat gara-gara getuk, Gimana dong? Berarti ada orientasi yang harus diubah. Karena orientasinya terlalu dunia. Sama Allah, Barakallahu alaihi wasallam, dibiarin sibuk. Ayo, sama getuknya. Kenapa? Merasa keberhasilan itu dicapai karena ikhtiar saya. Kan sama dengan Qarun sama Fir'aun tadi. Kita ubah, kita kepinginnya waman kana akhiratun niyas, siapa yang akhirat itu jadi niatnya, jama'allahu amrahu, Allah yang menghimpun urusan dia, alias Allah yang menyelesaikan urusan kepada kita. Ibu ngurusin betul, itu ikhtiar, memang disuruh sama Allah. Kita akan masih mudah baca Quran, masih mudah tahajud, menikmati. Maka saya selalu pesan ke Burina, ke leader-leader, setiap orang yang bergabung dengan jaringan Anda, targetnya jadikan mereka semua tambah dekat sama Allah. Amin. Kok bisa? Bisa, kenapa? Yang nyelesain urusan kita Allah. Terus gimana dong merekrutnya? Allah yang mendatangkan leader itu nanti. Gimana Pak bisa dapat leader di Kalimantan? Harus ke Kalimantan gitu? Enggak. Terus gimana caranya? Ikut Supercamp. Ikut banyak di situ silabusnya. Enggak usah. Bapak dan Ibu, saya ini termasuk yang enggak suka istri saya keluyuran di mana-mana. Tapi insya Allah akan punya leader di mana-mana. Caranya ikuti kelas demi kelas ini. Nah, masa baru belajar berenang mau langsung ke laut? Dipraktekin. Paling gampang, ceritanya pingin ototnya besar, terus datang ke tempat gym, ya, langsung. Wah, itu seharian sampai 3 kali 24 jam. Besar nggak ototnya? Enggak. Pegel iya, encok iya. Ditingkatin lagi kegiatannya sampai 1 kali 7 hari, enggak juga. Tapi ketika itu dijadikan kebiasaan, dijalanin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kebentuk sendirinya. Artinya apa? Lakukan proses. Izinkan tim pelatih ini, izinkan tim pelatih ini untuk mengawal Bapak dan Ibu. Bisa dipahami ya, Bu ya, bisa dipahami. Saya nggak bisa ngomong, diajarin. Nah, sekarang yang paling gampang, jadilah model diri sendiri. Contoh ya, ini kasih contoh aja. Ini kan ada beberapa contoh. Nih, entah mau Primologa atau misalnya ini buku pusaka. Ibu nggak usah jualan. Paling gampang ngajak aja orang ke sini, kemudian Anda jadi model. Misal untuk mengkonsumsi ini atau mengkonsumsi ini deh, mengkonsumsi kopi. Mengkonsumsi ini jangan di tempat sepi. Nggak lihat, yang lihat gym. Ini kan bisa dibuka. Yang senang futsal,
bawa tenis ke tempat futsal misalnya, ya yang buat bapak-bapaknya mau main futsal, udah lagi istirahat dicampur di situ di termos air panasnya. Ada yang lihat kan? Pas orang melihat, kira-kira ada potensi ditanya? Ada. Apa sih Pak? Karena ditanya, kewajiban kita untuk menjawab. Itu presentasi kita. Hatta ibu-ibu yang isi majelis taklim, emang langsung mulai. Bilang kepada dia, Bu, bisa minta air panas? Oh iya sebentar Ustazah. Misalnya ini Ustazahnya keren sama ngopi. Ini kan dulu buka satu saset, ya kan? Udah sediain kan? Jangan langsung di situ. Biasanya gini-gini dulu. Cari perhatian. Iya jadi perhatian. Ditanya nggak sama jamaah? Ditanya, Ustazah apa itu kewajiban kita? Artinya apa? Nggak ada yang khusus. Satu-satunya yang khusus adalah cara kita berkomunikasi yang tadinya banyak mubazirnya diubah. Tadinya Facebook isinya aneh-aneh diubah. Bisa paham ya? Itu semua nanti diajarin. Itu semua diajarin. Kok Ustazah bisa kuat? Oh, jangan khawatir. Saya ini dosa kan? Yang enggak, kan ada pertanyaan. Siapa yang ikut hafalan Quran? Nah itu, Kang Aris itu ikut, masih ikut, ya? Apa rahasianya? Minum api kuna. Karena itu untuk syarat peringatan. Ada aja yang bisa disambung-sambungin. Artinya apa? Jadilah kita model. Apalagi kalau beauty care dipakai. Nanti ada yang agak berbeda dan lain sebagainya, konsultasi sama ahli kita. Kenapa? Oh ternyata ada juga yang harus diobati dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan membayangkan instan juga. Minusnya 7 mau langsung ke 10. Kan harus diberesin dulu nih urusan traumanya. Artinya ikuti saja prosesnya, ikuti saja kelasnya. Mumpung masih baru, kita belum grand launching, masih soft launching. Salah satu karakteristik masih soft launching hadiahnya. Ini serius, ini komitmen yang saya dapat dari owner. Adik, astagfirullah. Plus domba yang gemuk yang banyak air susunya untuk memenuhi kebutuhan dia. Terus apa kata Rasulullah? Udah, kalau bahasa kita ya, udah gitu doang. Disambung lagi, kenapa kau tidak minta seperti permintaan wanita tua Bani Israel? Seperti apa permintaan wanita tua Bani Israel? Waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel ingin keluar dari Mesir. Tapi nggak keluar alias nyasar. Kemudian ulama Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami terikat perjanjian dengan Yusuf, kami tidak akan bisa keluar dari Mesir kecuali membawa jenazahnya Yusuf untuk dipindahkan ke Palestina. Baik, di mana kuburannya Yusuf? Di mana kuburannya Yusuf? Ada seorang wanita tua yang tahu di mana kuburan Yusuf. Pertemukan denganku. Singkat cerita, wanita tua itu dan Nabi Musa ketemu. Nabi Musa nanya, di mana kuburannya Yusuf? Wanita tua itu mengatakan, aku punya persyaratan wahai Musa. Sebutkan persyaratanmu. Aku akan tunjukkan di mana kuburannya Yusuf, asal tolong jadikan aku tetanggamu di surga. Nah, beda kan sama orang Arab Badui tadi kan? Yang tadi orang Arab Badui ditanya mimpinya apa? Semua mimpinya yang disebutin dunia semua. Paham ya Bu? Ya bedanya cuma ini nih.
Mimpinya disebutin dunia semua. Sementara makanya Rasulullah bilang, kenapa engkau tidak minta seperti permintaan wanita tua Bani Israel? Wanita tua Bani Israel mintanya apa? Akhirat, kepingin jadi tetangganya Musa. Gak boleh. Berarti apa? Insya Allah pasti di surga. Punya orang. Surganya tempatnya, insya Allah pasti bagus. Ada sama Nabi Musa. Artinya apa, Bu? Buat setting mimpi kita, mimpi akhiratnya dulu. Supaya apa? Masuk kriteria waman kana fil akhirat niatnya. Siapa yang akhirat jadi niatnya, Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan himpun. Ibu punya urusan apa sih? Punya utang. Allah yang ngasih, mau nggak? Ini kita apa? Yang kehilangan motor, adiknya ibu ya. Tadi urusan sudah selesai ya. Kita doakan beliau kemarin ya Bu ya. Kemarin baru musibah kehilangan motor. Kita doakan insya Allah diganti oleh yang lebih baik. Kenapa? Saling mendoakan itu penting. Ketika kita mendoakan untuk kebaikan saudara kita, maka malaikat yang mengelilingi kita akan mengatakan amin malaikat ini. Amin, semoga ini juga tercurah untukmu. Enaknya Bu di bisnis jaringan ini, misalnya Bu Rina tuh pasti doain ibu. Ayo, ya kan? Ya Allah, jadikanlah Mutia manajer segera ya Allah. Nah, gitu. Ya kan Bu pasti doain begitu. Kenapa? Kalau yang orang yang kita ajak nggak berkembang, kan kita juga nggak berkembang. Akhirnya apa? Insya Allah doanya sangat bagus. Benar nggak? Nah inilah yang harus kita pakai sarana salahnya itu supaya kita nggak hanya jadi teori. Kenapa ini menjadi inspirasi? Tadi kan selama masih dulu kan ada tuh klik filmnya COVID apa segala macam kita lihat kan. Awalnya salah satunya inspirasinya dari situ. Orang lapar sering kali nggak butuh ceramah. Orang lapar butuh apa? Orang minum? Orang untuk bayar anaknya butuh apa? Butuh duit, bukan butuh ceramah. Ya nggak butuh ceramah. Disinilah kita harus bangun enterprise. Bisa dipahami ya, ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak punya trauma juga nggak? Jangan khawatir, sama ibu. Cuma mungkin bedanya karena saya konselor, ya, bedanya adalah saya paling rajin menaati diri saya setiap hari. Karena saya nggak mau banyak oksid racun mengotori mental saya. Sabar, jangan sekarang kita mau pulang. Maaf ya Bu. Ikutin tahapan Iya. Ya kan? Ikutin tahapan-tahapannya itu. Ya, ikutin tahapan-tahapan ada begini, ada begini. Enggak, alhamdulillah. Makanya ada tahapan manajer, ada tahapan ikut yang di senior ini kan? manager, Yang Fortune nih. Salim yang di itu bukan? Salim. Kecepatannya tergantung kita. Kalseki. Paling gampang Masjid mana? ikuti kata Lu. mentor Yang mana? Aku lupa. awal. Itu sih. Enggak. Makanya ketika Lupa kali aku. Bu Rina, Oh, iya. saya berangkat sama Bu Rina. Yang saya ngisi Bu Rina, setiap Jumat. Bu Rina izinkan Lupa nggak kali aku saya juga. 100%. Topas. Insya Allah, Hah? Pantau pas. ya insya Allah Saya pernah. di Enggak. pikiran atas izin Allah saya Oh, akan iya. memprogram Bu Rina untuk menuju presiden direktur. Betul Bu Rina? Berangkat kita kan? Gitu. Kalau ada yang Bu Rina merasa dirugikan 1 rupiah pun silakan Di Bu Rina istihad. bilang. Ibu biasanya di Saya istihad. bilang gitu. Tapi izinkan Oh, saya Pak, Bu. memprogram Bu Rina sampai ke presiden direktur. Nah, Bapak dan Ibu, Suami kayaknya di sana. Anda mengizinkan tidak? Mengizinkan saya untuk memprogram Anda menjadi presiden direktur. Ini komunitas bisnis yang core produknya adalah herbal. Ini yang paling penting. Kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, ayo, begitu Bapak dan Ibu merasa dirugikan dari sisi rupiah, karena ini kan bisnis ya. Silakan katakan kerugiannya, silakan tinggalkan. Nggak apa.
Ini bagian daripada tantangan yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Paham? Tapi jangan sekali-kali mau instan. Karena saya tidak tahu dari 0 sampai 10 Bapak dan Ibu ada di posisi mana. Geser-geser dulu, berisik saya. Bunda mau duduk boleh? Bunda mau duduk, Bunda mau. Saya masih punya PR. Yang minus 5 ini apa? Ya kan, trauma. Dulu pernah bangkrut, ditipu orang. Begitu mau mulai, jangan ditipu lagi. Awas ke. Kan saya harus obatin ini dulu kan. Untuk menuju jangankan menuju 5, menuju 0 saja sudah butuh proses. Artinya apa? Ikuti tahapan-tahapan siklus akademinya. Insya Allah semuanya gratis dan itu masih gratis. Karena belum graduasi. Bisa dipahami, Ibu, Bapak? Ini intro saja karena SMBB itu bukan makalah seminar, tapi dia adalah proses terapi. Begitu kebuka mental block Bapak dan Ibu, jangan-jangan Allah karuniakan potensi yang jauh lebih besar dari saya. Kan kita nggak tahu. Karena banyak kejadian begitu yang malah saya itu banyak dapat masukan dari jamaah. Ini pekan depan insya Allah ke Bandung ya, ke Bandung. Jadi sebelum COVID saya bikin program Umroh Semudah Senyum. Umroh Semudah Senyum. Alhamdulillah mulai ada, COVID udah mulai hilang. Ada yang mulai undang. Jadi pekan depan saya sama Bu Nova mau berangkat ke Bandung, membedah rahasia umroh semudah senyum. Beneran semudah senyum? Senyum mudah nggak? Asal mau. Ada orang yang susah senyum, percaya sama saya. Bahwa umroh itu semudah senyum. Paham ya? Nah itu adalah bagian-bagian dari terapi. Terapinya Bu, jangan khawatir, itu insya Allah standar internasional. Hanya saja saya customize ke kaidah-kaidah syariah. Itu saja. Kemarin di Supercamp bahkan ada peserta Supercamp yang non Muslim ya, bahkan Chinese. Ya saya katakan mau cari padanannya karena di sini mental block breaking ini dikatakan spiritual. Artinya apa? Selalu melibatkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Karena kita lemah, banyak dosa dan sebagainya, nggak mungkin lah kita bisa mencapai itu. Maka kita sangat butuh Allah. Yang contoh aplikasinya ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabar mengikuti prosesnya, insya Allah ikuti saja. Nanti Bapak dan Ibu akan merasakan keajaiban yang sudah Allah berikan di dalam diri Anda masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini sebagai penguatan saya kembalikan kepada Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pur. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak setelah mendapatkan pencerahan, masihkah ada mental block? Karena ketika kita menjalankan suatu kebaikan padanya, kalau masih ada mental block untuk melangkahi benar nggak? Nah, jadi hilangkan mental block itu yang ada dalam hati dan pikirannya, dan jangan biarkan sedikit pun melintas hal-hal yang negatif. Itu tipsnya. Karena dasarnya, konsepnya ini kebaikan. Ya. Saya pernah sampaikan di sesi pendampingan di Menit Bisnis ya Bu Sumira. Ada soalnya peserta bisnis kita yang masih nawarin produknya sendiri aja masih malu. Maaf. Ternyata orangnya di sini. Itu disebut mental block ya. Jadi hilangkan itu. Toh yang kita tawarkan adalah kebaikan ya. Toh yang kita tawarkan adalah produk yang sangat bermanfaat. Udah jelas banget ya, sertifikasi halalnya, BPOM-nya, izinnya,
ini, gitu ya. Semuanya jelas sekali. Jadi jangan biarkan sedikit pun hal-hal negatif melintas di kepala, karena itulah yang akan menghambat langkah Bapak Ibu semua. Kalau kita nyebur masih takut ya, takut tenggelam, gitu. Padahal tempatnya cetek, ya kita nggak akan pernah nyebur. Oke, Bismillah ya. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi, tolong dikonfirmasi jika ada yang belum tersebutkan namanya. Ibu Sri Mulyani 3 mm 3 paket ya, sudah tunai, terima kasih. Ibu Latifah sudah pulang, beliau janjinya besok katanya. Ibu Titin 3 mm tadi sudah menulis juga ya, insyaallah. Ibu Noni 3 mm Ya Allah. ya. Ibu Dian udah pulang ya, tapi udah sampaikan tadi. Bu Dian udah. Iya, Bu Nindi ya sudah tunai. Bu Riani sudah tunai, sudah ya. Ibu Tuningsih ya sudah mengisi waktunya besok bisa ya, boleh. Ibu Jumira mau hari ini ada di kertas ya itu. Oh nggak ada WRI, tapi nanti saya buatin klip ya, punya yang banking. Oh senang, habis ini ya, berarti bisa hari ini ya. Oke, tadi kata Pak Pur ya kan? Ya, ada tambahan hadiah yang transaksi hari ini. Yang melakukan pembayaran langsung pada hari ini ada hadiah langsung tambahan Primonogram. Itu udah ada mana? Primogramnya? Apa itu? Ya. Masing-masing isinya itu 1 botol, 1 kotak isi 2 botol ya. Propolis, ekstrak sirsak, manggis ya. Ekstrak daun sirsak dan kulit manggis. Kulit manggis. Harganya 100.000. Ya. Tapi dapat 2 botol. Tapi dapat 2 botol. Jadi kalau ibu jual Ini propolis sebelah, manis banget kan?